Apa yang saya Tidak dustai mampu apa? debat, makanya di-kick. Daripada membodohi orang, Suma. Malu kau, malu, kenapa harus saya malu? malu kau. Tidak mampu debat. Ini, Tidak ini mampu kayaknya debat, makanya ini di-kick. orang ini nggak benar ini. Suma. Namanya anggur merah ya, anggur asam. Kau. Ganti aja kali anggur asam. Tidak mampu Ya, debat. kamu kenapa, Bang? Kamu kenapa? Suma, tidak Kamu mampu kenapa? debat. Penipu Saya berdebat kau. dengan siapapun, bahkan kalau Paulus kau bangkitkan, saya lawan dia berdebat. Siapa yang berani lawan saya berdebat? Tapi pakai akal sehat, waras, jangan kayak tadi. Itu orang gila itu. Udah dikasih dalil, mabok. Dikasih dalil, diperlihatkan dalil, jadi sinting sendiri, miring sendiri. Ya mending turun daripada membodoh-bodohi orang. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Apa lembu yang dimasak oleh Sarah? Malah dianggapnya itu adalah Tuhan. Parah kali lah orang-orang ini. Tuhan mengatakan aku tidak dibentuk, aku tidak membentuk diri. Ya, berarti dia nggak bisa jadi malaikat karena Tuhan tidak bisa mau membentuk dirinya. Malah dipaksakan malaikat itu adalah Tuhan itu sendiri. Dikatakan katanya tidak bisa membentuk, maksudnya tidak bisa membentuk diri menjadi roh. Dasar. Masa Tuhan mencuci kakinya Abraham? Kebalik ya? Itulah dia parahnya. Agamanya membuatnya gila. Selamat malam. Ketemu Pak Parman. Pak Parman. Silakan Pak Parman. Malam. Aku mau tidur. Ini cuman mau sharing-sharing ya Bang. Istilahnya buka-buka pola pikir ya kan. Iya. Tapi ini Bang, kalau bisa jangan kayak teman kita tadi Bang. Iya, Kita kan orangnya sharing, buka pola pikir, artinya kita sandarkan apa yang tertulis itu dengan kemudian filter akal. Jangan kita akal-akalan kan gitu Bang ya. Iya. Oke. Lanjut. Jadi kalau menurut hemat Abang, di dalam kekristenan itu yang selalu kontradiksi dengan Paulus itu apa sebenarnya Bang? Yesus dan Elohim, Tuhannya orang Yahudi. Terus? Tuhannya orang Yahudi dan Yesus itu selalu kontradiksi dengan Paulus. Iya, itu dia. Jadi dalam hemat saya yang begini Bang, kalau hemat saya, entah kalau nanti salah dikoreksi. Kalau Paulus itu adalah mengalami pertobatan sejak setelah dia melihat keajaiban-keajaiban dan yang diperbuat Yesus Kristus, ya kan? Memang sebenarnya sejarahnya dia adalah orang jahat. Awalnya dia kan yang tidak suka dengan pengikut Yesus, ya kan? Tapi setelah dia melihat dan bukan hanya melihat sekedar melihat, tapi memang betul-betul dilihatnya yang telah dilakukan Yesus itu, perbuatan Yesus. Disitulah dia bertobat. Makanya di dalam Alkitab Kristen itu ada Bang. Itu menurut saya. Iya. Begini Bung, ini yang pertama, saya akan menjawab saudara saya ini dengan dua pola. Yang pertama, kalau yang diajarkan saudara ini, Yesus ini, Paulus ini bertaubat, lalu kenapa kemudian dia bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Kenapa beliau bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Kalau memang pertobatannya dia dari dosa-dosanya menjadi orang benar, yaitu menjadi orang Kristen. Tapi kenapa ketika keciduk mengajarkan ajaran Kristen, begitu balik ke Yerusalem dia bertaubat dari mengajarkan ajaran itu?
Maksudnya ajaran yang mana ya bang? Ajaran mengajarkan Kristen, menghalalkan segala perintah-perintah Tuhan, menghapus semua perintah-perintah Bapa, menghapus semua perintah-perintah Elohim yang ada di kitabnya orang Yahudi. Setelah itu diajarkan kepada non-Yahudi, dia kemudian bertobat kembali ke ajaran Yahudi. Kalau memang dia bertobat dan mengajarkan Kristen itu adalah jalan benar, kenapa dia harus bertobat dari mengajarkan Kristen? Begini ya bang, menurut hemat pengetahuan saya, setelah memang saya baru belajar karena baru ada buka-buka ruang live seperti ini kan, saya pun baru belajar, cuman tentang itu pun sejarahnya kurang paham kali. Tapi memang yang saya pelajari itu kan yang abang bilang itu, kenapa dia mengajarkan ajaran-ajaran Yahudi kembali, kan begitu kan bang? Iya, dia meninggalkan ajaran Kristen dan kembali ke Yahudi. Itu kenapa? Sebenarnya itu bukan versi dari Alkitab kami itu bang sebenarnya kan. Tapi entah kalau di bawahnya masih ada ajarannya itu ya. Karena aku pun belum sampai membacanya habis itu. Cuman Kisah itu Para memang, Rasul. itu memang Kisah Para Rasul 21. Paulus Iya, bertobat bentar. dari mengajarkan ajaran Kristen. ya bentar ya bang. Maksudnya pertobatannya itu bang bertobat dari agama sebelumnya kurasa itu bukan? Bukan, bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Atau saya bacakan biar semua tahu bahwa Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Videonya kejedah. Video. Ya salah picit tadi ada teleponan. Oke. Oke bang. Saya bacakan ya. Oke bang, bacakan. Tapi Oke. bacanya jangan hanya satu ayat ya bang. Dari awalnya sampai Saya akhirnya. bacakan Saya bacakan satu perikop. Minta izin semua teman-teman. Oke. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 27 itu satu perikop. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Iya. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, jadi dia dari luar menuju tiba di Yerusalem. Semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara Paulus, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, hukum Taurat. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang ke Yerusalem kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran, pensucian dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala informasi yang mereka dengarkan tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, daging binatang yang mati dicekik, dari pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia
Dan Paulus mensucikan dirinya bersama-sama dengan mereka, mentahirkan dirinya bersama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Allah, bait Tuhan, untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus masih melakukan kembali pertahiran, kembali kemudian dia ke bait suci, kembali lagi dia untuk melakukan persembahan. Persembahan apa? Pasti persembahan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu persembahan hewan kurban. Paulus bertobat. Itu kan sebelum tadi dia kembali ke bait Allah itu kan Bang, ada kan dia udah pesucian kan. Jadi kalau menurut hemat saya yang dilakukannya persembahan itu sebenarnya itu bukan persembahan orang Yahudi lagi, tapi persembahan yang diinginkan oleh para nabi-nabi Musa, kan begitu. Ya, Nabi Musa persembahannya hewan kan? Iya, Imamat 1 nomor 2. betul. Perintahkanlah kepada orang-orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan, maka hendaklah mempersembahkan persembahan hewan ternak. Nah, berarti yang dipersembahkan Paulus di sini ya hewan. Imamat 1 nomor 2. Bicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahannya itu adalah hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing. Jadi percuma dong Yesus mati di salib. Ternyata Paulus masih mengikuti keinginan orang Yahudi, mentahirkan diri, lalu kemudian bertobat, artinya situ ya, bertobat, lalu mempersembahkan persembahan. Kenapa kan, dia tidak? Jadi kan di situ kan Bang tidak dibuat persembahan yang berhala kan Bang? Iya, dia kembali. Mempersembahkan saja kan? Iya, dia mempersembahkan persembahan. Persembahan apa? Kalau di Yahudi itu persembahannya apa? Hewan atau manusia? Ya kan yang dibilang tadi kan Bang, setelah dia disucikan dia kembali ke bait Allah melakukan persembahan. Pentahiran dan persembahan. Nah, berarti dia kembali menjadi Yahudi kan? Dia kembali menjadi penganut Taurat. Kalau dia itu Bang, sebenarnya kalau menurut hemat saya, entah nanti kalau hemat Abang, mohon maaf kalau bertentangan. Kalau menurut saya, setelah dia disucikan, dia kembali ke bait Allah melakukan persembahan. Jadi persembahan yang dibawakannya itu bukan persembahan Yahudi lagi Bang, menurut saya. Jadi persembahan apa kalau Yahudi? Karena di situ di ayat itu Bang kita disebutkan dia melakukan kebiasaan lamanya kan begitu. Kalau memang dia dibunyikan seperti itu, berarti dia memang kembali ke kubangannya kan begitu Bang. Nah sekarang persembahan Yahudi apa? Ya, kan dalam konteks Alkitab ini dulu Bang, aku pun tidak pernah membaca apa persembahan orang Yahudi, tidak pernah saya tahu. Yang saya tahu itu ada orang Imamat 1 nomor 2 kan sudah kubacakan tadi. Berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, wajiblah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu, sapi, atau kambing domba. Iya. Pasti itu Jadi betulnya bunyi itu. Berarti Paulus melakukan, kan kalau di konsep Kristen persembahan itu cuma satu kali, yaitu Yesus. Ini Paulus melakukan persembahan lagi. Itu kan tanda pensuciannya Bang. Kan dia membuktikan bahwa dia itu memang suci begitu loh Bang. Kalau hemat saya sekarang sebagai Kristen apakah masih perlu persembahan hewan? Kalau pada masa sekarang ya kan Bang, pada masa sekarang memang tidak perlu ya kan, karena sudah ada persembahan yang terdahulu kan begitu. Ini kenapa Yesus kemudian Paulus kemudian masih mempersembahkan hewan? Itu kan membuktikan kepercayaan orang kepadanya Bang. Loh. Artinya dia kembali ke agama Yahudi. Tidak Bang. Kembali kepada ajaran Taurat. Itu kan menurut hemat Abang, tapi menurut hemat saya, bacakan, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau wahai Paulus sama sekali tidak benar, melainkan engkau tetap memelihara hukum Taurat. Lalu Paulus nurut.
Paulus melakukan hukum Taurat, melakukan persembahan, melakukan pentahiran, masuk ke dalam bait suci. Ini kembali dia kepada hukum Taurat. Sementara dia mengajarkan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Dia ajarkan kepada orang Kristen. Iya. Terus kenapa dia kembali ke Yerusalem? Dia kembali melakukan hukum Taurat. Ini apa namanya ini? Paulus kau tidak bertobat. Kan sudah saya bilang tadi Bang, itu kan menurut yang dibacakan itu menurut Alkitab memang betul ya kan. Cuman menurut hemat saya begini, ini kan pendapat pribadi saya, entah karena ini memang pengetahuan saya masih terbatas begitu kan. Mungkin kedepannya nanti akan sering aku ini ingin gabung juga sama abang tanya jawab kan. Jadi menurut saya dia melakukan itu supaya dia memang kan dia dulu ini kan orang yang tidak senang dengan Yesus kan begitu, ataupun ajaran-ajaran orang Israel pun dia tidak senang kan begitu. Kan dia Yahudi bukan Israel kan Bang? Iya, Yahudi Israel berarti sama aja. Sama aja. Kalau sama. Jadi dia melakukannya itu supaya dia diakui bahwa dia adalah pengikut Allah kan begitu. Berarti bertobat kan? Iya. Berarti dia meninggalkan ajaran Kristen lagi kan? Dia masuk lagi ke ajaran Torah. Bukan, dia tidak bertobat Bang. Dia hanya mengikuti Taurat. Berarti dia hanya berpura-pura kan? Tidak berpura-pura Bang, supaya genaplah firman yang dari awal sampai ke masa Yesus. Makanya dia melakukan ritual dari awal. Kan begitu, contohnya ritual ya. Gitu. Dia kan mengajarkan kepada orang Kristen Iya. dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Iya. Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Iya. Efesus 2 nomor 15 bunyinya begitu. Nah, harusnya ketika dia kembali ke Yerusalem, kenapa dia masih kembali melakukan hukum Taurat? Kan tadi katanya sudah dibatalkan oleh matinya Yesus di atas tiang salib. Terus kenapa dia masih melakukan Taurat? Itu yang pertama ya. Iya. Yang kedua, kita lihat di dalam Matius 24. Iya. Matius 24 ini Yesus berkata kemudian di dalam kitab saudara sendiri nih. Iya. Dikatakan begini. Dikatakan bahwa pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini atau ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Itu nomor 23 di Matius 24. Yesus berpesan kepada pengikutnya Bani Israel. Iya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini atau ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Yesus mengulang lagi, camkanlah, diulang lagi Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian Bani Israel. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab aku datang itu nanti, kata Yesus, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi tidak ada kedatanganku itu di padang gurun, tak ada itu kedatanganku di dalam bilik, tak ada. Kedatanganku nanti yang kedua seperti sinar bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi semua orang akan lihat, semua orang akan tahu. Jadi kalau ada hanya orang bermimpi, tadi malam saya bermimpi ketemu Yesus, jangan kau percaya. Ada orang mengaku bertemu Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada orang mengaku bertemu di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab aku datang seperti sinar yang bersinar dari timur sampai ke barat. Berarti semua orang tahu. Sedangkan Paulus dia ngarang-ngarang sendiri. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, aku bertemu Yesus di dalam bilik.
Yesus mengatakan, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya, itu adalah nabi palsu, kata Yesus. Nah, Kristen percaya malah kalau Paulus ini pernah bertemu Yesus di padang gurun. Kristen malah percaya kalau Paulus ini pernah bertemu Yesus dalam bilik. Makanya Kristen ini adanya di Roma. Kristen bukan ada di Israel. Israel dipesan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata bertemu saya di padang gurun. Jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu di padang gurun. Di mana tertulis? Di Kisah Para Rasul 96, Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Paulus kemudian mendengarkan suara dari langit. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nah, orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Kenapa murid-murid Yesus tidak percaya itu? Karena murid Yesus sudah dipesan, jangan kau percaya. Kalau ada nabi palsu berkata, Mesias palsu berkata, melihat aku di padang gurun, jangan kau percaya. Sebab nanti kedatanganku yang kedua itu tandanya seperti sinar yang bercahaya dari timur sampai ke barat. Artinya semua orang akan tahu. Kalau Yesus mau turun, Nabi Isa mau turun, ada cahaya seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Kita semua tahu. Sedunia akan tahu kedatangan Nabi Isa atau Yesus yang kedua kalinya. Jadi tidak datang ke orang per orang. Silakan kalau ada tanggapan. Itu yang kedua. Ya, begini ya, Bang, kita 3 kalau- poin aja, silakan. Iya, kalau aku pun tadi udah aku bilang saya pun belum tahu tentang banyaknya pertemuan Yesus dengan Paulus. Cuman yang pastinya yang saya tahu dia itu bertobat karena memang melihat perbuatan nubuat Yesus kan begitu di dalam cerita kitab kami ya. Yang saya cuman sampai situ lah saya baca sebenarnya sebelum saya di bawahnya dan di atasnya pun belum saya baca karena semalam saya ikuti konteks abang membahas tentang Paulus, makanya saya ada yang mempertanyakan kepada saya siapa itu Paulus, makanya saya jelaskan tadi bahwa Paulus itu adalah manusia yang bertobat, bukti Tuhan Yesus datang ke bumi. Karena menurut kami Yesus itu bukan hanya sekedar nabi, tapi itu adalah Tuhan dan juru selamat kami, begitu bang. Nah, sisi ketuhanan Yesus ini yang ngajarkan nabi yang mengaku bertemu dia di padang gurun kan? Itulah sebabnya Yesus mengatakan jangan. Gimana? Kalau bertemu dia di padang gurun belum saya baca ya bang, belum saya baca memang. Tapi entah nanti kalau saya ulangi lagi membacakannya. Cuman coba yang Anda saya baca nanti di dalam karena Kisah Para Rasul. Ini bang ya, bukan saya nggak mau baca, cuman HP saya cuma satu kan gitu. Jadi kalau saya kembalikan nanti mati kameranya kan gitu ya. Karena saya pun kitabnya tidak ada kitab langsung buku, harus dari pedoman HP kan begitu. Jadi saya pun kalau nanti habis ini sih biarlah saya ulas kembali pembacaannya dan mencari tahu tentang benar tidaknya yang abang sampaikan. Setidaknya saya pun ada masukan kan begitu. Jadi yang saya percayakan dulu yang saya baca semalam itu karena ada termasuk teman abah yang bertanya, wah siapa itu Paulus kan begitu. Makanya saya cari, oh Paulus ternyata orang yang bertobat karena melihat kuasanya Yesus Kristus. Dalam saya simpulkan itu begitulah menurut penilaian saya dan kesimpulannya kan begitu. Ya, tapi tadi kita sedang membaca sama-sama. Yesus memesan kepada muridnya agar kemudian Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakan ini kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Yesus mengatakan itu. Sebab kedatanganku nanti itu seperti sinar, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Iya, tapi kan sebelum itu bang dibilangnya nabi-nabi palsu kan bang. Nabi-nabi palsu, betul. Iya, tapi kalau si Paulus ini menurut agama kami dari yang Katolik, dia itu bukan nabi, tapi hamba. Lah, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus nabi. Ya, pokoknya kalau abang baca lagi ada itu kalau kitab kami orang Katolik
ada kitabnya itu Deuterokanonika. Di situ lebih jelasnya kalau kami. Ya, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya Nabi Dan juga ada hamba kawanku. Iya, Nabi juga hamba. Ada beberapa nabi yang ada di Antioquia, di antaranya Saulus. Terus di situ juga bukan hanya nabi palsu, tapi Mesias palsu. Mesias itu apa? Orang yang diurapi, orang yang ditahirkan. Tadi di Kisah Para Rasul 21 Paulus ditahirkan. Oke? Nah, berarti dia Mesias. Udah jelas itu. Ditahirkan itu diurapi. Paulus tadi diurapi di Kisah Para Rasul, berarti Mesias palsu, nabi palsu kena ke dia. Sekarang kalau misalnya dia bukan nabi, anggaplah dia bukan nabi, tapi dia pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Sampai dia menulis kitab 14 buku dia tulis, dan dia mengaku ini aku terima bukan dari manusia, aku terima langsung dari Yesus. Berarti dia mengaku bertemu Yesus, sementara Yesus mengatakan waspadalah, camkanlah, aku katakan kepadamu, jangan sampai kau disesatkan oleh Mesias palsu dan nabi palsu, sebab dia akan datang mengajarkan bertemu dengan aku di padang gurun. Ketika dia menuju ke Damsyik, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Ketika ada di dalam bilik penjara, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Kena semuanya. Iya. Nah, itu yang kedua. Sekarang terakhir, yang ketiga. Akibat yang pertama tadi itu yang kita bahas terkait dengan nabi palsu ini. Yang nabi palsu yang pertama tadi itu, lalu kemudian kita masuk ke dalam data-data bagaimana kemudian Yesus menasihati muridnya agar muridnya ini tidak kemudian terperdaya dengan Mesias, kan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ajaran nabi palsu itu, kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ajaran nabi palsu ini dari buahnya bisa kamu lihat. 1, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Itu tanda-tanda dari nabi palsu pengikutnya. Nah, semua ada di Kristen. Pada saat itulah aku berkata kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi poin yang kedua udah kena tadi. Jangan kamu percaya, camkanlah, jangan sampai kau disesatkan. Mesias palsu, nabi palsu, mengaku bertemu aku di padang gurun. Nah, ternyata akibat daripada pengajaran nabi palsu itu, buahnya, pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu. Dan kemudian apa kata Yesus kepada pengikutnya? Di data nomor 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, gimana? Nabi palsu itu endingnya di mana? Pengikutnya diusir. Oleh siapa? Oleh Yesus. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ya, benar itu Bang. Kalau memang dalam surat itu memang betul dikatakan Yesus bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah dia, kan gitu. Masih ada di atasnya itu lagi Bang. Rasa kalau nggak Yesus tidak pernah mengatakan tak ada lagi nabi setelah dia. Anda keliru. Justru yang datang setelah dia itu adalah nabi kebenaran. Tertulis di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Akan datang nabi kebenaran. Nah, jadi keliru kalau Anda mengatakan tak ada lagi. Mana suratnya Bang? Mana suratnya coba? Oke. Kakak ini tadi. Oke. Yohanes 16. Dari ayat 1 Bang baca. Silakan. Enggak, maksudku kan enggak ada Alkitabku. Oke, baik. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Elohim. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku.
Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan ini kepadamu. Sebelum saya lanjut membaca, Yesus ini sedang berbicara dengan siapa? Dengan orang Kristen atau dengan orang Yahudi? Kepada pengikutnya lah dulu bilang. Oke, pengikutnya orang Yahudi ya. Karena Yesus tidak memiliki pengikut yang menyembahnya, yang makan babi, yang tidak bersunat dan ibadah di gereja. Nggak ada murid Yesus seperti itu. Nomor 6-nya. Kita baca nomor 5. Ya. Hal ini kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab di hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu, adalah lebih baik bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu. Satu. Kedua, dan kalau penghibur itu datang, gimana? Ya, lanjut ya. Dan kalau penghibur itu datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Jadi dunia ini akan diinsapkan. Kenapa dunia akan diinsapkan dari dosa? Karena penyesat tadi itu nantinya akan ke seluruh dunia mengajarkan dosa. Yang nabi palsu tadi itu lebih duluan datang untuk mengajarkan dunia melakukan dosa, mengajarkan dunia untuk menyembah kepada nabi atau utusan Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada aku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi, nah ini masuk pada poinnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nomor 14, Dia Roh kebenaran ini akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu yang apa yang diterimanya daripadaku. Oke, sampai di situ. Kemudian kita kembali ke data nomor 13-nya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh di sini adalah nabi. Nabi itu, mohon maaf ya Bang, bukan saya sangkal, tetapi itu memang pendapat Abang. Tapi kalau menurut saya, Silakan. itu, roh sama nabi itu lain, karena roh itu adalah berupa yang tidak kasat mata tetapi bersuara, dan kalau nabi itu berwujud Bang, manusia entah ataupun yang lain kan gitu. Jadi kalau Abang bilang tadi itu adalah roh adalah nabi, Abang, menurut saya Abang salah. Ini koreksi saya ya, nanti kalau salah juga koreksi, kan kita sama-sama apa namanya tukar pikir ya. Jadi dalam hal itu makanya saya bilang tidak ada Yesus menyampaikan bahwa ada nabi setelah dia. Tetapi kalau roh memang betul dibilangkan dia bahwa akan datang roh, tetapi bukan nabi. Jadi kadang-kadang pemahaman-pemahaman seperti ini mungkin bisa memberikan poin pojok kepada orang yang yang kurang mengerti tentang pengertiannya, begitu Bang menurut saya. Oke, baik ya. Yang saya katakan roh kebenaran itu adalah nabi. Poin pertamanya kita lihat di dalam Yesaya 4:2. Nomor 1, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Lihat, itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu 1. Aku menyatakan, aku menaruh rohku di atas mana? Di atas hamba. Nah, kemudian kita lihat pengakuan Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 34. Apa yang dikatakan kemudian Yesus di sana di Yohanes 3 nomor 34? Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kepada siapa? Kepada siapapun yang diutus untuk menyampaikan
Iya. Firman. Berarti nabi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam data-data yang mengatakan bahwa roh kebenaran itu jelas merujuk kepada nabi. Kita lihat di dalam Bilangan 11 nomor 25. Bunda Rahma bisa tunjukkan ini? Atau Nehemia 9 nomor 30 sampai Iya, silakan. Baguslah kalau ada yang omken. Bilangan 11 Iya. 25. Nomor 25. Omken satu biar lebih jelas karena aku pun nggak ada Alkitabku. Lebih baguslah kita tunjukkan sama-sama. Biar lebih enak diskusinya Bang Zuma. Iya, betul. Iya. Silakan Bunda Rahma. Bilangan 11. On cam dulu Bunda. Bilangan 11 25. Iya. Yap. Nih. Oke. Iya. Dibaca Bunda Rahma. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya atas ke-70 pada Nabi tua-tua Musa. itu. Iya. Ditaruh pada 70 tua-tua itu. Ketika roh itu dihinggap pada Lalu mereka, ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Iya. Ya, kepenuhan seperti Oke. nabi. Oke, nomor 29. Lanjutkan lah. Nomor 29. Oke, lanjut. Ya. 29. Iya, di situ kan sudah jelas nomor 11-nya, Bilangan 11 nomor 25. Oke. Turun Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya roh yang ada pada Musa, lalu roh itu diberikan kepada ke-70 tua-tua. Setelah roh yang ada pada Musa diberikan kepada tua-tua itu, maka kepenuhanlah mereka ini seperti nabi. Nah, nomor 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap pada mereka. Oke, jadi kalau roh Tuhan diberikan kepada manusia yang dituju, maka orang itu menjadi nabi. Itu roh Tuhan. Jadi roh kebenaran itu artinya apa? Adalah nabi kebenaran. Coba buka di Nehemia 9 nomor 30 Bunda. Nehemia 9:30 bisa nggak? Iya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan Noise Bun. Diulang. Hilang suaranya loh. Oke. Kecil ya. Namun siapa yang noise? Saudara Yaudah. kita yang noise. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Oke? Nah, terakhir. 1 Yohanes 4 nomor 1, terakhir. 1 Yohanes 4:1. Saudara-saudaraku, ya Allah. Ini ya gurunya. 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti roh sama dengan nabi. Roh dari Tuhan, nabi yang benar. Roh dari setan, nabi palsu. Betul itu ya? Oke, nah sekarang apa yang diterangkan kemudian oleh data tadi yang kita baca? Bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran, roh kebenaran ini tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Pertama,
apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Al-Quran datang kemudian mengatakan apa? Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin dan menghendaki beriman, silakan beriman. Yang ingin ingkar, silakan ingkar. Lalu Al-Quran juga menerangkan di data yang lain. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelummu dan menjaganya kemudian, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Artinya kebenaran yang dimaksud di sini, segala ajaran yang diajarkan kemudian oleh roh kebenaran ini harus berpola kepada firman Tuhan. Sebab kata Yesus, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sedangkan Paulus sendiri, 1 Korintus 17 ya bunda, apa yang aku tuliskan, apa yang aku sampaikan, aku tidak mengatakannya dari Tuhan, melainkan atas diriku sendiri. Ingat nggak dalil itu? Iya. Kan Ya, Korintus, segala Ya. apa yang kuucapkan bukan berasal dari firman Tuhan. Firman Tuhan, tetapi atas kehendakku sendiri sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Nah, sedangkan di sini roh kebenarannya berbeda. Dia tidak berkata-kata kecuali apa yang didengarkan. Berarti roh kebenaran adalah nabi kebenaran, nabi yang membawa kebenaran. Itu masih ada nabi. Nah, sedangkan pengikut Paulus di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23 tadi justru diusir. Diusir. Di situ dikatakan, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat dengan menggunakan namaku. Pada saat itulah aku akan berkata kepadanya, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi dalam sejarah Paulus itu bang, tidak pernah dia melakukan pengusiran setan atas nama Yesus. Nah sekarang ini gimana? Sekarang ini kan Iya. di dalam Alkitab dulu bang, kalau abang bilang tadi Paulus itu termasuk nabi palsu, karena pengetahuan saya juga agama Katolik, kalau dia itu pertobatannya karena melihat mukjizat-mukjizat yang dibuat Yesus. Setelah itu dia itu tidak pernah melakukan pengusiran setan atau penyembuhan orang terhadap siapapun atas nama Yesus, tidak pernah. Bisa baca Kisah Para Rasul 19:13? Oke. Silakan. Kisah Para Rasul 18 juga 19 saja dulu. Ibu itu aja lah buka, karena Ya, aku silakan Bunda Rahma. 19. Di dalam Kisah Para Rasul 19 nomor 13 coba. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ya. Benar itu nggak kan itu? bukan Paulus bang, Bukan Paulus ya? bukan Paulus itu, tapi kan orang-orang yang yang dari mana tadi tuh? Iya. Kan gitunya bang. Iya, bukan Paulus ya? Bukan. Masya Cuman Allah. ya cobalah bang, kan kita lihat juga Iya. beberapa tukang jampi. Berarti si Paulus ini bukan tukang jampi dalam kitab kekristenan ini kan. Oke, baik. Kalau Oke, begitu Bang. saya salah, saya minta maaf.
Tolong Bang. tunjukkan Kisah Para Rasul 16, Bunda Rahma, Ya, ya Guru. nomor 16 sampai nomor 18. Mudah-mudahan saya tidak salah lagi di situ. Kisah 16. Iya. 16 sampai nomor 18. Kalau saya salah, malu saya ini. Aduh. Pada suatu kali, Iya. pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. 17-nya. Ia mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Sinsalabim, abrakatabra. Abrakadabra. Ini siapa ini, Bang? Ya, itu kan karena terpaksa dia, Pak. Kan begitu. Cobalah, ya, mohon maaf, bolehlah kita ketawa dan oke, betul yang Bapak bilang tadi bahwasanya, Abang bilang tadi bahwasanya kan dari awalnya itu dia sudah tidak tahan Baik, lagi. Pak Delan, thank you. Karena terus dia diikuti kan begitu. Bang, ini demi nama Yesus Kristus. Dia mengusir Iya, setan demi Yesus. Saya paham dengan hal Matius itu. 7. Kita kembali ke Matius 7. Oke, yang Iya, saya mengusir percaya. setan itu akan diusir. Betul. Aduh, Paulus. Berarti Paulus juga diusir dong. Aduh, enyahlah kau Paulus. Aduh. Nih. Nah, ini gerundah. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Wah, Paulus tadi ya. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak pernah mengenalmu, Paulus. Enyahlah kau daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Paulus dan oten-oten dia mengusir setan. Bang ya. Jadi Paulus tuh ya gimana ya, diusir. Kalau dalam konteks itu tadi betul yang orang Bapak dan Ibu bilang bahwasanya banyak nabi-nabi palsu. Contohnya kayak pada zaman sekarang kan begitu, banyak orang menamakan yang berilmu. Contohnya bukan hanya dalam kekristenan, dalam kemusliman pun orang itu sering berkedok melakukan pengobatan. Ini Yesus berbicara kepada pengikutnya. Ini zaman itu ya, nabi-nabi Iya, palsu. betul. Ya, yang saya datang kepadamu nih. Dia tidak berbicara kepada oten, enggak kepadamu nih. Siapa yang ada pada waktu itu siapa? Yang sejaman dengan Yesus loh. Ya si Paulus Bota itu ini nih. Paulus yang datang kepadamu. Ini pengikutnya, dia ngomong kepada pengikutnya. Ya, yang pertama kan Anda nggak masuk sih. bukan nggak masuk, cuman memang kalau kita mencari Yang masuk itu Anda, ya masuk. Iya kan, kalau kita mencari kebenaran itu Bu, kalau kita mencari kebaikan itu harus ada bentrokannya, karena kalau tidak ada bentrokannya pun tidak akan ada hasil yang baik kan begitu. Kalau cuman menurut orang ibu yang kami ikuti, untuk apa kami beragama kan begitu. Jadi kita memberikan pendapat itu supaya saling-saling membenarkan, karena orang ibu dan orang bapak itu menggunakan logika orang bapak memutarbalikkan firman kan begitu. Saya hanya mencoba menjelaskan kalau masuk akal, Ya, masuk akal berarti- tidak enggak apa-apa. Berarti kami yang memutarbalikkan firman menurut saudara saya ini. Begini Pak, coba kita bedakan tadi yang poin tentang yang berkata kami mengusir setan menurut yang disampaikan Paulus, kan begitu. Dia itu kan bukan Paulus, karena Paulus ini lain dengan orang itu kan tukang jampi-jampi, kan begitu. Iya, di situ kan Yesus mengusir. Yesus Paulus. kan di situ kan dikatakan Paulus tidak tahan akan gangguan orang tersebut.
Iya. Lalu dia mengusir orang itu dengan menggunakan demi nama Yesus. Kan tadi tanda-tanda nabi palsu itu buahnya adalah mengusir setan pakai nama Yesus. Oke, Kurang apa ini lagi? Ini adalah saya terimalah saran kalian. Kita tetapkanlah saat ini kalau memang betul yang seperti yang orang Bapak bilang begitulah. Tetapi biarlah saya dulu cari tentang pendukung yang lain tentang hal itu, karena bukannya saya tidak dukung, tetapi saya cuman belum bisa terima, cuman nantilah biar saya cari sendiri penjelasannya. Nah, mantap mengenai penjelasan. Gurunda, aku nanya dikit ke Silakan. Gurunda. Silakan. Gara dengan penjelasan Gurunda tentang Paulus ini, itu berdampak apa ke dalam agama Kristen 2024 ini gitu? Jadi apa gitu Gurunda? Silakan. Artinya gini, kita paham nih, umat Islam ketika dikhotbahi oleh imam, mereka akan paham ketika imamnya mengatakan di surah ini ayat sekian dijelaskan kayak begini, itu nggak asing bagi umat Islam gitu loh, karena mereka dari sejak kecil, bahkan sejak dari dalam kandungan anak bayi dalam janin itu, janin Islam itu sudah diajarkan dan diperdengarkan bacaan-bacaan Quran. Begitu mereka bisa berjalan, mereka ke masjid, ada TPA, berantas buta aksara Quran terhadap anak-anak kecil. Beranjak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mereka belajar Iqra. Habis itu juz 30 dan seterusnya. Jadi mereka familiar dengan Al-Quran. Sedangkan jemaat-jemaat yang masuk ke gereja, mereka nggak ngerti Bible. Hanya mendengarkan pendeta, hanya mendengarkan pastor-pastor. Mereka hanya mengatakan, di doktrin, keselamatan hanya ada dalam diri Yesus. Siapa yang Kristen selamat, dijamin surga. Sudah selesai. Mereka datang bernyanyi ria dan seterusnya. Sudah selesai. Mereka mengaku anak-anak Tuhan. Selesai. Pokoknya keselamatan ada dalam diri Yesus. Tak ada orang yang masuk sampai surga kalau tidak melalui. Itu aja yang diajarkan. Tapi mereka tidak pernah diberikan pendekatan pengetahuan secara primer terhadap Bible itu sendiri. Sehingga ketika mereka mendengarkan para apologet Islam, ya mereka ada yang marah, ada yang benci, ada yang kesal, ada yang histeris, ada yang stres, ada juga yang dapat hidayah. Karena kita mengajarkan sesuai apa yang tertulis. Kita nggak menambahi, kita tidak mengurangi. Kita ajak teman-teman kita untuk berpikir, menelaah, membedah, kemudian isi Bible itu sendiri. Apa tujuannya? Kenapa Islam membahas Bible? Kenapa tidak membahas Al-Quran saja? Alasannya karena agama Kristen itu mau supaya orang semua menjadi Kristen. Karena amanat agung, amanat perintah dari Bible. Markus 16 sampai nomor 20, Matius 28 data nomor 19 dan 20 dan seterusnya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Makhluk termasuk Islam. Makanya banyak kita dengarkan pemurtadan terjadi di mana-mana, kristenisasi terjadi di mana-mana, misionaris terjadi di mana. Bahkan di sekolah tinggi teologi Kristen itu ada mata kuliah Islamologi. Untuk apa? Untuk senjata memurtadkan orang. Maka kita tampil untuk membentengi akidah ini, akidah umat Islam. Kita bahas dalil-dalil kenapa saudara kita Kristen menuhankan Yesus dan seterusnya. Ini alasannya. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran juga mengajarkan. Beritakanlah Al-Quran kepada seluruh makhluk. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajarkan kepada manusia tentang Al-Quran dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik. Makanya tadi di awal saya membawa data-data Al-Quran. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan mereka akan menjadi musuh bagi mereka, dan sembahan tersebut mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada dirinya. Ternyata Al-Quran ini betul. Yesus mengingkari orang-orang yang menyembah dia. Enyahlah daripada aku kalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Al-Quran benar bahwa yang mereka sembah kelak akan mengusir. Nah, harusnya 2024 ini jemaat-jemaat gereja itu berterima kasih kepada para apologet Islam, karena apologet Islam mampu menjelaskan tentang Bible secara jujur, tanpa tendensi perpuluhan,
tanpa tendensi politik, ekonomi dan seterusnya, tapi semata-mata mengungkap kebenaran Al-Quran dan juga kebenaran daripada Bible. Ini Al-Quran ini. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat, sembahan mereka di antaranya Yesus akan menjadi musuh bagi mereka yang telah menyembahnya. Nah, mana buktinya? Di Bible. Aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalil. Jadi kita nggak mengada-ngada. Jadi kalau saya ditanya apa kira-kira tujuannya, mudah-mudahan banyak saudara-saudara kita Kristen yang terlahir kembali seperti fitrah awalnya. Demikian. Dina Kores. Kasihan kalau dia diusir ya. Nah, itu dia. Al-Quran juga Pasti ke mengatakan neraka. itu. Masuk Gurunda. Ujungnya ke neraka. Ya, itu jawaban pasti saya deh. diusir. Iya, Matius 13 nomor 4. Matius 13 nomor 50. Surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir akan diusir ke neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Silakan. Mantap Gurunda. Jadi karena pengajaran pendeta-pendeta dan pastor-pastor itu mengaburkan kawan-kawan kita ini dari kebenaran gitu ya Gurunda ya? Benar sekali. Mantap. Kan dikatakan waspadalah kepada penyesat. Oh. Nah Kan terus ininya waspadalah Gurunda. kepada penyesat. Nah terus ininya Gurunda apa namanya si Paulusnya sendiri apa dampaknya gitu kepada kita? Nah, kalau dalam Al-Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Qalil, sedikit. Dia hanya mendapatkan keuntungan sedikit. Keuntungan yang didapatkan sedikit itu adalah mendapatkan gelar rasul. Itu aja. Selain itu tak ada. Yang selain itu adalah neraka. Yohanes 18 nomor 20, 22 dan seterusnya. Sampai 22. Mereka hanya bisa didapat hukuman mati, itu aja kata Tuhan. Di dalam Al-Quran juga demikian adanya. Nah, apa dampaknya kemudian untuk kita? Dampaknya kemudian untuk kita adalah bagaimana kemudian ketika Yesus mengatakan nih, ini dampak dari apa? Dari kitabnya sendiri. Bahwa roh kebenaran itu akan datang. Tujuan kedatangannya adalah menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa tujuan daripada Nabi kebenaran itu menginsapkan dunia akan dosa? Karena sudah ada yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat seluruh anak keturunan Adam berdosa. Miliaran. Maka kebenaran itu harus diinsapkan. Maka dunia yang sudah penuh dengan dosa ini harus diinsapkan. Baranti mempertuhankan anak orang. Begitu sudah. Oh. Nah terus mempertuhankan anak orang ini tuh ajaran siapa sebenarnya? Wow, udah turun orangnya. Saya kasih ilustrasi sederhana. Teman-teman Muslim ini yang masih muda ya, anak-anak labil, dengarkan. Ini untuk umat Islam yang masih labil, dengarkan Bang Zuma. Santer kita mendengarkan iblis membuat Nabi Adam alaihissalam berdosa. Oke? Lantas kemudian setelah itu Tuhan mengusir dari jannah, segera turun ke bumi untuk melaksanakan tugasnya. Setuju kita itu ya? Iblis berhasil membuat Adam dan istrinya terperosok ke dalam dosa. Setuju? Setuju ya? Nah, konsep yang ada di Islam kemudian adalah fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nah, konsep ini juga ada di dalam Kejadian 5 nomor 2. Adam bertobat. Tobatnya diterima. Kemudian dia diberkati. Itu di Islam dan itu di Yudaism.
Maka ajaran Islam dan Yudaism tentang Adam alaihissalam final. Mereka orang-orang yang diberkati, tak ada dosa waris. Nah, kalau di agama saudara kita nih, ya, saudara kita ini yang menyembah manusia yang terkutuk di atas tiang salib, dengarkan. Ini anak-anak milenial di bawah, anak-anak muda, dengarkan ini. Kalau di agama saudara kita Kristen, Adam terjerumus dosa dan mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Itu satu. Jadi saya sebutkan namanya ya. Adam melahirkan Kain. Kemudian Kain melahirkan anaknya lagi. Anaknya Kain melahirkan si Baco, si Bece, Bedu, Kacili, Jurais, Latemu, Pemona, Lajuriese, Latari, Labuto, ya, Lasok Bolong. Terus diturunkan ke bawah anaknya, diturunkan terus ke bawah. Ya, Asep. Kemudian siapa lagi? Muncul siapa lagi? Teman-teman, Nana muncul, Erisal muncul, Falex muncul, siapa lagi? Rongkop muncul. Kemudian siapa lagi teman-teman? Burahma muncul, ada lagi Lalapa muncul semua. Ya, muncul semua orang-orang ini. Azam, Dian Sukino, Putra, Aden, muncul juga Siti, muncul juga Sura, muncul juga Isra, muncul semua keturunan Adam, muncul. Muncul. Mereka bawa dosa semua. Betul? Betul. Dosa dari mana? Dosa dari Adam. Akibat apa? Akibat disesatkan oleh iblis. Jadi seluruh keturunan Adam membawa dosa. Plak, 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 plak. Itu episode pertama. Masuk episode kedua, iblis lagi merasuki Yudas. Tujuannya apa? Agar Yesus disalibkan. Apa tujuan Yesus disalibkan? Menurut saudara Kristen, agar dosa waris itu lepas. Jadi tadi itu iblis merasuki, menggoda Adam supaya keturunannya semua turun ke bawah. Bom-bom kena dosa waris, ya. Kemudian Subaida kena dosa waris. Siapa lagi? Lajuraise kena waris. Daeng Kule kena waris. Larahing kena waris. Muesa kena waris, kena waris. Tatang Suryana semuanya kena, ya. Rasmi kena dosa waris. Tatak itu kerjaan iblis tuh sejak dari Gan Eden. Orang-orang ini jadi berdosa dibuatnya, tapi seketika iblis juga yang membuat dosa waris itu lepas. Ya kan? Nangkap enggak ini anak-anak milenial? Nangkap tidak? Tidak. Nangkap. Iblis enggak nangkap? Nangkap. Ya, nangkap. Alhamdulillah. Jadi iblis membuat kemudian Hawa, Adam jatuh ke dalam dosa, keturunannya semua berdosa. Nah, kena dosa semua keturunannya. Di abad pertama Masehi, tiba-tiba muncul iblis lagi nih yang merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Tujuan penyaliban apa? Melepaskan melepaskan dosa warisan. Berarti tadi iblis yang membuat Adam keturunannya kena dosa waris. Abad pertama Masehi, iblis juga yang melepaskan dosa waris terhadap anak Adam. Jadi dosanya semuanya hilang. Dosanya Sahra hilang, dosanya Samsul hilang, dosanya Cornelis hilang. Siapa lagi teman-teman? Monaro hilang. Siapa lagi teman-teman? Subaida hilang. Sofi Kantul hilang. Siapa lagi? Yeyen Zen, Ardi, Bu Darni, Umaira, Abdul Yusuf. Hilang semua dosanya. Andre, Sherly, Rahma Rahman, Rizky Ardiansa, Rahmatia, apa lagi? Esisi, Asan, Asam, Barokah, Labuto, Lajemeng. Hilang semua dosanya. Lakalonjing hilang semua. Sugiono, Elia, Nathan, Mince, hilang semua dosanya. Oleh karena siapa? Oleh karena iblis merasuki Yudas. Jadi yang mana yang benar ini? Iblis mau itu orang ke neraka dengan menggoda Adam, atau iblis mau ke surga orang-orang ini dengan melepaskan kemudian dosa mereka dengan membunuh manusia di atas tiang salib? Heran saya ini, heran saya. Pertanyaannya kemudian, kemudian Gurunda, iblis Yesus mati menebus ke
Ke pegadaian, iblis. ke iblis. Jadi iblis ini sebenarnya mau manusia ke surga atau manusia masuk ke neraka. Kalau iblis mau manusia ke neraka, kenapa dia merasuki Yudas? Kan gitu. Kalau tujuan penyaliban itu adalah menembus dosa, kenapa dia merasuki Yudas? Kalau begitu, harusnya iblis menghalangi orang-orang yang mau menyalibkan Yesus. Karena kalau membunuh Yesus berarti dosa yang mereka buat pada saat di Gan Eden itu lepas. Jadi iblis ini harus berkongkok-kongkok untuk tidak terjadi penyaliban. Tapi faktanya kemudian justru iblis yang membuat penyaliban itu terjadi. Lepaslah semua dosa-dosanya orang Kristen yang diwariskan dari neneknya Adam. Emeleda. Jadi saudara-saudara, anak-anak saya yang ada di bawah, tolong gunakan akal. Kalau cari pasangan, cari teman, cari rekan untuk tujuannya untuk hidup berumah tangga, mohon jangan cari orang-orang yang menyembah kepada sesamanya manusia. Begitu ya, Detri Astra Daihatsu. Jangan mau menyembah orang. Karena aduh pusing. Saya pun ditanya, sebenarnya iblis ini mau ke neraka orang-orang ini atau iblis ini maunya ke surga? Jadi orang-orang Kristen kalau ada naik tanya, ini iblis pahlawan atau musuh? Kalau pahlawan, kalau dia katakan musuh, kenapa dia memberikan Anda korban di atas tiang salib? Berarti dia pahlawan. Tanpa mereka, Tuhan kalian tidak akan dibunuh di atas tiang salib. Begitu ya? Sepakat kita ya? Oke, Sepakat. lanjut. Iya. Ini aku sempurnain Gurunda. Iya, Aku silakan. sempurnain. Yang Gurunda bilang itu mengenai nubuatannya, nanti itu digenapinya pada hari Tuhan, Gurunda. Diserahkan kepada iblis. Betul, betul. Oh ya? Itu. Ada dalilnya? Ada dong. Mana? Buktikan. Bunda Rahma, survei membuktikan 1 Korintus 5:20. Kasih paham. 1 Korintus 5 nomor 5. Meluncur. Nah ini Gurunda lagi. Nanti Bunda Rahma pakai ya. Bunda Rahma kalau dikasih dalil dipakai sampai sebulan ke depan, Gurunda. Itu ikan buntal saja menangis, kutanya iblis itu pahlawan penyaliban apa bukan? Itu ikan buntal juga toh, nangis dia. Ikan buntal, waduh. Itu Tanya aja takoyaki kapan dia jadi dikasih RT. nyawa itu. Orang itu harus ada dalilnya. Kirain tak ada, seperti tadi tak ada dalilnya dalam nama Yesus. Terguncang teman kita tadi itu. Nah sekarang aku tanya Bunda Rahma ya. Bunda Rahma, sesuai dengan dalil yang tertulis, kalau mau rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, harus diserahkan kepada siapa? Iblis. Iblis. Waduh, bohong ini, menghujat ini pasti ini, menghujat ini. Apa ini maksudnya? Data. Coba terangkan kepada saya. Saya belum paham. Ini juga baru pertama saya baca ini. Wah, ya Gurun dari tahun 1987 udah tamat baca Bible, masa belum tahu? Baca, kasih pengertian anak-anak kita di bawah. Nah, jadi ikhwan ya, kalau misalnya lihat Bible dan juga lihat live-nya Rudy Yohanes ketika mendoakan Muslim, dia berdoanya ini gitu, sama Lina Wijaya, enggak, Rudy Yohanes aja gitu. Jadi Rudy Yohanes itu kalau berdoa begini gitu, mari kita berdoa untuk kita serahkan orang-orang yang kita benci kepada iblis, gitu Rudy Yohanes. Gua kira bercanda, Gurunda. Cek ternyata bener ada dalilnya. Jadi aku, loh kok Rudy Yohanes ngomong kayak gini ya? Coba kita ketik kepada iblis. Wadah, ini dia. Ini dia. Jadi orang itu, ini kalau dilihat perikopnya ikhwan, ini orang berdosa. Jadi dia prot-prot sama ibu mertuanya gitu. Bukan ibu mertua, prot-prot sama ibu tirinya gitu kan. Nah itu tuh berdosa di mata Paulus karena Paulus nggak punya istri. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini artinya apa? Prot-prot ini apa? Kena diare atau apa? Prot-prot itu gimana ya Gunda? Kulit ketemu kulit lah gitu Gunda. Oh tidur ya. Ya tidur. Lanjut. Bunda Rahma malah ini. Oh masih mau kah? Iya, itu mau dibacain sama aku. Nah, jadi lalu kemudian kesimpulannya di sini, orang yang berdosa itu harus kita serahkan, serahkan dalam nama ya, bukan kepada, harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis
Sehingga apa? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi gini nanti prakteknya Gurunda. Ini orang Kristen misalnya, ada orang berdosa. Kamu berdosa. Kamu punya penyakit 3 huruf. Ayo, mari kita sama-sama berdoa. Siap? Ya, dalam nama Tuhan Yesus, orang ini aku serahkan kepadamu, iblis. Gitu dia. Makanya ini yang membuat kita tuh selalu kontras Gurunda. Karena apa? Karena untuk selamat pada hari Tuhan itu, kalau kita langsung dari Allah syafaatnya, Allah lalu memberikan izin kepada Nabi untuk memberikan syafaat, lalu Allah juga memberikan izin kepada sesama umat muslim untuk saling memberikan syafaat. Nah, sedangkan kalau dalam Kristen, kalau kita pakai bahasa syafaat, itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Gitu Gurunda. Berarti kores dari iblis, ingat ya, dari iblis, oleh iblis, untuk iblis. Itulah ya. Sumber dosa waris dari iblis ketika dia goda Adam, kemudian oleh iblis digoda Yudas. Jadi dari iblis, oleh iblis, untuk iblis. Penebusannya kemana? Ke iblis. Itu ya. Nah, sekarang yang ini, sekarang yang kecil-kecil, yang sekarang yang remehan, yang cemilan-cemilan. Nah, kalau cemilannya itu gini, ketika ada orang-orang berupaya menghujat Islam, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan azab atau Allah memberikan hidayah kepadanya, gitu kan. Nah, kalau di Kristen beda Bunda Rahma. Ketika ada orang yang dianggap menghujat, maka mereka akan menyerahkan penghujat itu kepada lagi-lagi iblis. Supaya apa? Supaya jeram menghujat gitu. Jadi diserahkannya itu nggak kepada Bapa, nggak kepada Yesus, nggak kepada Roh Kudus, tapi dia menyerahkannya kepada iblis gitu. Itu yang gua nggak paham. Mungkin ada kawan Kristen yang bisa menjelaskan ya. Kenapa iblis itu begitu sakral posisinya, membuat penghujat jera, membuat orang yang berdosa selamat pada hari Tuhan. Silahkan Kristen kawan-kawan naik sini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Mempersembahkan manusia kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Setelah tubuhnya binasa, rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maksudnya bagaimana ini? Iya, jadi supaya selamat pada hari Tuhan, caranya ya diserahkan kepada iblis. Tapi Gurunda, iblis tidak mau menyelamatkan pada hari Tuhan kalau tidak ada stempel nama Yesusnya. Gitu. Misalnya, hai iblis, aku serahkan kepadamu dalam nama Sukijat, nggak mau iblis. Gitu. Tapi kalau hai iblis, aku serahkan kepadamu orang berdosa ini dalam nama Yesus, baru bekerja iblis. Gitu. Apakah iblis kerja sama Yesus harus ada stempel dari Yesus? Gitu ya Bang, atau enggak? Enggak. Kalau kita baca sih contohnya jadi kayak apa ya? Kayak misalnya mau coba aku baca tafsirnya dulu. Lanjut. Ya, jadi kalau itu kayak gini Bun, kayak misalnya kita mau nerima barang. Nah, kalau barang ini sah kan harus ada stempel resminya. Nah, kayak gitu. Jadi iblis itu mau menyelamatkan kalau ada stempel resminya. Oke, kita sapa dulu. Ini ada Erik. Halo Erik, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Erik. Oh, Erik. Halo Erik. Bang Erik. Oh, nggak ada orangnya. Cuman typing aja di bawah ya. Oke, lanjut. Atau mau disapa Permen dulu. Halo Itu... Permen. Berapa persen HP-nya malam ini? Lama kali bos, saya nggak ngomong-ngomong.
Mau ngomong apa? Yo. Satu, dua. Oi, Saya sambil Permen. Permen. Apakah sudah cebok malam ini? ya Jum. Pakai air 1 sendok. Nanya ceboknya. Gak jarang cebok ini orang, Bunda. Berarti pakai tisu ya, Mbak Permen ya. Pakai tisu ya, tisu basah ya, Mbak Permen. Bagus lah. Pakai tangan Daripada langsung. enggak. Enggak pakai air. 1 sendok. Wah, bohong. Kemarin katanya kalau ini permen koja kalau cebok pakai sirup katanya. Kok sekarang pakai air? Permen. Curhat saya Jum. Ya, curhatlah aku dengar. Mumpung kita berdua ada aja di sini, silakan. Curhatlah. Kemarin saya dibantai Jum sama si Haleluya. Oh, kenapa bisa? Lama kali responnya. Kenapa bisa? Saya itu naik Jum. Namanya Juma, kirain kamu padahal akun palsu. Oh, kok dong. Terus kamu naik. Ah, lalu? Iya, saya dimarahin di sana babak belur saya. Dimarahi apa katanya? Apa katanya? Ya katanya saya kerjasama sama si Juma. Kerjasama dalam hal? Saya sampai di anjing Jum. Gara-gara apa? Bisnis rentenir atau gara-gara apa? Bukan, gara-gara saya naik ke sini. Saya kan naik terus ke sini. Saya katanya ada kerjasama. Iya, kan saya belum kasih modal kok. Mereka sudah tahu kita mau kerjasama. Ya katanya saya mau menyesatkan orang-orang Kristen, Jum. Oh gitu. Kenapa mau disesatkan loh? Mereka udah sesat dari dulu. Jadi di situ Saya sakit permen. hati di sana sama yang namanya Juma. Mati Mija. Kok sakit hati sama saya? Saya kan tidak pernah jahat. Namanya Juma, Jum. Dia akun palsu. Oh, kirain. Kenapa sakit hati? Lama sekali responnya. Ya, Kenapa saya sakit hati? bilang muka babi, Jum. Muka anjing. Loh, kenapa dibilang muka? Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Kan miripnya ndak terlalu. Kenapa dibilang kayak gitu sama mereka? Tidak tahu, saya sama si Emang ini permen kojek sama Gitu, si Hale beda Tuhan emang atau gimana? Beda denom kali. Enggak, si permen ini udah mau saya syahadat dia. naik ke sana ke akun Juma. Digombalnya Jumat di sana, salah kamar. Terus padahal Pasti itu kamu bilang begitu Kristen. naik kan kamu bilang di sana kan I love you Jum. Bilang gitu ya di sana. Iya. Enggak, saya manggil Jum, Jum gitu. Saya langsung diserang. Oh.
Dia bela Juma gitu. Namanya Haleluya sama Juma. Kalau haleluya itu memang tidak waras. Sinting memang dia tuh. Orang gila dia itu memang. Iya Jum, saya Kalau haleluya. dibilang wajah babi. Tapi kan Tapi kan apa, tidak. Bang? Tapi kan memang. Enggak lah. Enggak. Enggak lah. Terus? Siapa? Permen balas. Baterai saya 14 Jum. Kapan itu? Enggak, waktu di sana Sekarang. permen balas enggak? Ketika saat dibilangi itu mukanya kayak gitu. Balas enggak? Lama kali responnya. Ya saya balas Jum, saya maki-maki, saya bilang nanti kamu dibalas sama Tuhan Yesus. Ya sama aja, dia juga Tuhannya Mereka malah Yesus. serang balik, pokoknya saya dimaki-maki Jum, di sana saya sakit hati. Kalau di sini ada nggak dimaki permen? Lama kali responnya. Gak ada Jum, di sini baik. Di sini ada semua. nggak? Nggak ada dong. Kalau ada cewek, saya Alhamdulillah. agak Cemburu. Cemburu kan? Heh? Heh? Cemburu enggak? saya nggak mau debat agama Jum, saya takut kalah, kamu pintar. Jadi maunya apa? Assalamualaikum. Dengerin aja suara Waalaikumsalam. kamu Jum. Kenapa emang suaranya? Suara saya buat permen ini birahi ya? Saya sambil ngecas ya Jum, 11%. Itu aja terus penderitaannya. Jangan sampai sudah basah ini Mbak permen ini, saking birahinya. Enggak lah. Mbak Permen ini duduk aja di sini yang tenang ya. Yang tenang dengarkan diskusi Islam Kristen. Nanti Mbak Permen itu tinggal menilai mana yang benar, mana yang salah. Habis itu ikut. Oke? Kalau Kristen itu benar ikut Kristen, kalau Islam benar ikut di Islam. Oke, Tapi saya Mbak itu Permen. banyak yang ngomong Jum di bawah, katanya ngapain lu kojek naik buat cari koin ya lu Jack. Ah, terus jawabannya? Saya Jawabannya nggak cari apa? koin Jum, saya cuma mau dengar suara kamu. Wah, guru udah juga tertarik ya? Astagfirullahaladzim. Ya udah, kita sapa dulu aja. Ini ada Bang Roni Irawan ya. Assalamualaikum Bang Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya Apa yang ingin disampaikan? memberikan kesaksian yang nyata dalam kehidupan saya. Dulu saya oten, Mualaf berarti Pak ya. mualaf. Masya Allah. Saya Chinese asli, nenek saya Chinese, semua Chinese. Dan saya salah satu keturunan yang Muslim sendirian dalam keluarga. Dulu Masya saya tidak, dulu saya aktif dalam kegiatan agama Kristen. Agama saya dulu Kristen Protestan di Jawa Timur. Dan setelah itu 3 tahun saya tidak mempunyai agama. Yang dibeberkan sama Gurunda Zuma memang betul. Saya diusir dari orang Kristen. Karena waktu kecil dulu, saya sering sakit. Dan pendeta mendatangi ke rumah. Berdoalah,
Dia sebutkan, demi nama Yesus, keluarlah roh jahat ini. Iya, akhirnya saya keluar akhirnya masuk Muslim. Begitu sangat berharganya saya, sangat berharga. Berdoa setiap kali sakit datang gitu kan, datang rombongan ini itu mending kayak gitu. Akhirnya itu dijamah dari saya sini, demi nama Yesus keluar roh jahat. Akhirnya saya keluar roh jahat saya. Betul jadi. Dan saya memakai logika. Saya memakai logika. 3 tahun saya tidak punya agama. Saya dulu aktif dalam gereja, ikut sebagai misionis, ikut ke sana, bawa Indomie, bawa pakaian bekas, mengajak orang non Muslim, orang-orang Muslim untuk menjadi pergi ke satu daerah. Saya dulu aktif. Akhirnya saya merasa kok saya dibodoh-bodohi ini ya. Banyak sekali yang saya rasakan bego juga saya ini kalau bertahan. Dan tersadarnya saya ketika saya mendengar azan subuh. Dulu saya sering begadang, azan subuh bergetar badan saya. Begitu, makanya saya kalau ada orang azan yang kurang betul-betul menjiwai, itu saya kok agak dongkol gitu ya. Karena kekuatan Islam ini adalah di azan, menyerukan, ayo datang. Banyak sekali kesaksian yang akan saya berikan, gitu. Banyak sekali. Cuman saya berpikir ini Oten kok nggak sadar-sadar. Kita harus berterima kasih. Banyak sekarang live-live seperti ini membahas masalah debat agama, menyadarkan orang-orang yang mereka itu dibodoh-bodohi sebetulnya. Saya merasakan betul itu. Contoh nyata aja dalam kehidupan sehari-hari. Saya dulu beribadah ke sana. Tiap minggu masuk gereja, datang nyanyi-nyanyi, mendengarkan khotbah, ngasih perpuluhan, nyanyi, pulang. Minggu depannya sama kayak gitu. Tindakan yang dilakukan itu tidaklah sama seperti kita Islam. Yang notabene-nya kita sholat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Jelas gerakannya, apanya. Kalau di Kristen yang saya alami dulu, kita hanya kayak menghadiri konser tuh, angkat tangan, nyanyi sambil diangkat-angkat, goyang kiri, goyang kanan, tangan. Habis itu pendetanya, kita hanya mendengarkan aja, ngomong ngalor ngidul ke sana kemari. Habis itu pulang. Nah, pembodohan yang saya rasakan adalah katanya rumah suci. Berarti menganggap gereja ini adalah rumah suci dong. Tapi kita masuk. Kebetulan gereja saya ini ada pelihara anjing dan ada kucing. Terinjaklah tai kucing itu. Masuk kita. Kita bukan beribadat dengan kusuk, malah kita sambil cari-cari. Ini siapa yang nginjak tai kucing ini kok bau? Siapa yang nginjak? Katanya rumah suci. Mana yang dikatakan rumah suci? Sementara kita di Islam masuk, semuanya kita cuci, tangan kita lepas alas kaki. Dan ini saya rasakan, katanya kok rumah suci, tapi kok ini tai kucing kita bawa masuk ya. Jadi semakin berpikir logika saya selama 3 tahun itu belajar agama. Kemudian kita tengok di Islam, orang perempuan datang ke masjid berbusana dengan menutupi aurat. Sementara saya dulu di Kristen, ya dulu saya belum akil balik ya. Kalau akil balik mungkin bahaya. Nengoki paha orang-orang itulah. Mereka berlomba-lomba pakai rok-rok yang nampak-nampak itu. Jadi kita beribadat nih mulus sekali paha orang itu ya. Kita di Muslim bagaimana? Aurat aja tertutup. Ini mulus sekali pahanya. Iya. Jadi pembodohan kok banyak sekali ya saya rasakan. 3 tahun saya tidak punya agama. Sementara dulu saya sangat aktif di gereja. Mengiringi kur segala macam. Banyak sekali. Memang betul yang dikatakan di dalam Matius itu ya, Bang Zumaya. Iya, diusir. Makanya saya bersyukur sekali saya diusir itu. Akhirnya saya menjadi mualaf. Dan sekarang saya masuk itu umur 16-17 tahun. Sekarang umur saya 52 tahun. Saya betul-betul merasakan inilah kebenaran
yang mungkin selama ini Allahu agama Akbar. Masya Allah. agama hanya turun temurun, bapak mamanya Katolik ini. Dulu di keluarga kami nenek saya Katolik, mama saya sama papa saya Kristen Protestan. Akhirnya saya Kristen Protestan. Tetapi saya menggunakan logika akal saya dari umur saya kecil sampai bertambah. Banyak sekali pembodohan. Contoh, kalau di Kristen dulu ada perjamuan suci. Itu kita dibagikan roti dan minuman. Pada waktu itu umur saya belum cukup. Sehingga saya tidak diberikan. Karena dikatakan belum cukup, saya hanya bisa berdiam. Kapan ya saya dapat bagian itu? Karena apa yang dibagi itu roti, sedap kali kan gitu kan. Akhirnya saya dapat, pada masanya saya dapat. Karena umur saya bertambah, dapat. Saya pegang roti itu sama dikasih satu seloki, gelas kecil, ada minumannya. Begitu saya minum, ini kok minuman anggur merah, kayaknya cap orang tua. Loh, kita beribadat kok disuruh belajar mabuk itu loh. Yang katanya roti, katanya tubuh Tuhan. Katanya yang kita minum itu anggur itu katanya merupakan darah Yesus. Tapi ini kok disuruh mabuk gitu loh. Loh, kenapa kok tidak dikasih air teh, air kopi, atau sirup lah, sirup warna merah gitu. Atau kasih setengah botol sekalian ya Bang ya. Iya, justru makanya tadi saya sering mengikuti ini. Discuss ini, tapi baru hari ini saya tadi live tadi di sama Bu Nora ya, itu sudah saya katakan semua. Jadi banyak sekali pembodohan yang saya rasakan. Memang wah, bersyukur saya menemukan agama yang betul-betul sesuai dengan pilihan saya, menggunakan akal dan logika. Itu sih Masya Allah yang bisa Masya Allah. berikan. Terima kasih Saudara Roni, Masya Allah. Ini pelajaran dan mudah-mudahan banyak sekali. ya. Kalau saya cerita, Ini panjang lebar. dulu Gitu. pernah saya mendengarkan juga, kebetulan ada murid didik saya bela diri Bang. Ya, Saya pernah wawancarai beliau, iseng-iseng sih. Sama jawabannya ketika saya tanya, pernah nggak kamu itu merasa dikucilkan, merasa disisihkan di gereja? Pernah Sensei. Pada saat apa itu? Kamu dilecehkan atau gimana? Bukan Sensei, pada saat pembagian minuman, roti, paling tidak enak di situ. Betul. Karena saya tidak pernah dapat bagian. Alasannya karena usia saya masih usia belum. anak-anak. Padahal kalau Betul. ya, kalau di masjid katanya buka puasa beda. Iya. Mau anak-anak, mau orang dewasa semua dapat. Tapi kok di situ di tempatku bikin sakit hati, kecewa karena kita belum bisa dikasih karena masih anak-anak. Padahal kita juga mau makan roti kata dia gitu kan. Dan itu berbekas sampai sekarang itu dalam hatinya. Banyak Ternyata benar dari Bang Roni juga saya dengar sekarang. ya, kesaksian-kesaksian yang bukan saya menyudutkan, tapi ya ini yang kenyataan yang saya alami gitu loh. Yang saya alami, loh kok sepertinya melenceng ya, saya bilang. Banyak, banyak. Saya mungkin lain Jokowi naikkan OS. Akan bercerita panjang lebar mengenai seperti perpuluhan yang disinggung sama pendeta Gilbert itu. Gilbert, ya. Itu pembodohan juga. Contoh nih, kalau di Kristen perpuluhan ini, wah, kebetulan orang tua saya ini dekat sama pendeta ini. Jadi pendeta itu tidak ada pekerjaannya, hanya berpidato ketika beribadah. Dan uang perpuluhan itu beda dengan Islam. Kita mengeluarkan zakat. Waktu mau Idul Fitri kita keluarkan zakat. Itu kembalinya kemana? Ke anak-anak yatim, ya anak yatim piatu, ke fakir miskin. Kalau perpuluhan ke pendetanya. Dan saya sampaikan ya, kebetulan saya ini rumah saya 70 meter sudah ada gereja. 70 meter ada gereja dan rumah pendetanya itu di lingkungan gereja. Berceritalah sama istri saya. Ini gajinya 7 juta. Dan dia tidak ada pekerjaan lain. Hanya sebagai pendeta. Dia cerita loh. 7 juta. Mana ada gaji 7 juta, Bang. 7 juta lebih besar. Jangan ngomong, saya ada kok. Gak usah Lebih besar dari itu.
Iya, lebih besar. Kalau pendeta Gilbert menyudutkan orang Muslim infak 2,5%, saya tertawa. Dan pendeta ini dulu, yang waktu saya masih Nasrani, ya, itu kawan baik mama saya. Suaminya tidak ada pekerjaan, istrinya yang pendeta, tapi mereka sanggup beli mobil, sanggup membeli rumah. Saya tanya, dari mana uangnya? Atau pasang togel? Karena pada waktu itu, waktu masih saya muda, ada apa namanya, lotre apa tuh namanya dulu, SBB apa, lupa saya. SDSB. Iya, tidak ada pekerjaannya. Istrinya yang Langsung pendeta, izin habis Bang Roni saya tanggapi. suaminya tidak Iya, bekerja. silakan. Istrinya hanya sebagai pendeta, tapi dia sanggup beli segala macam. Loh, dari mana? Beda sama kita. Kita seorang muslim, kita berikan infak. Tapi kembali kepada orang-orang seiman kita. Diberikan ke fakir miskin, ke duafa itu. Kalau perpuluhan, kemana larinya? Saya sebagai seorang umatnya Nasrani tidak pernah merasakan itu namanya uang perpuluhan dikembalikan kepada yang seiman, hamba-hambanya. Saya rasa itu aja. Silakan ditanggapi, saya tidak bertanya, tapi inilah kesaksian dalam hidup saya. Saya sangat bersyukur kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengenalkan Islam kepada saya. Masya Allah. Nah, itu. Ya, terima kasih Bang Suma. Salam kenal semuanya, host yang sudah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini aja Bang, sini aja dulu. Bang Jokowi itu mau apa yang ingin disampaikan? Boleh. Silakan Om. Oke, terima kasih. Ini saya rasa Bang Roni nih terlalu mengarang-arang cerita juga. Putus-putus ya. Saya tidak mengarang, tapi itulah kesaksian dalam hidup yang saya alami, bukan orang lain. Saya tidak menceritakan orang lain, tapi yang saya ceritakan adalah yang saya alami. Yang saya alami. Saya bukan menceritakan orang. Berbeda dong. Kalau saya menceritakan yang orang alami, ya itu saya bisa dikatakan mendongeng atau bercerita yang segala macam. Tapi ini yang saya alami, walaupun saya dulu dikucilkan oleh keluarga saya tetap akan mati dalam kain kafan, bukan Nanti dalam dulu, peti mati. gantian Bang, saya bicara dulu. Ini lahirnya nih bukan Kristen, ini Islam ini. Dari mana Abang tahu? Semua yang dikatakan itu menurut saya betul memang. Di Kristen memang kan Ya udah, coba perpuluhan. Jokowi, perpuluhan itu kemana? Nanti udah masuk ke gereja, masuknya kemana itu perpuluhan? Coba. Kayak gini. Nah, di Kristen kan ada sinode namanya. Itu pemerintahan paling tinggi. Sinode. Bang Suma pasti tahu. Terus? Nah, di setiap gereja-gereja perpuluhan itu tidak langsung diambil oleh gereja itu, mereka store ke sinode. Jadi di kampung-kampung itu pendetanya tidak digaji. Nah, makanya seluruh pendeta yang di Indonesia itu digaji oleh sinode dari perpuluhan itu. Terus yang tadi Abang Roni bilang 7 juta, omong kosong, tidak ada pendeta yang gaji 7 juta. Di atas 100 ya. Gajinya tuh sesuai UMR. Aduh. 3 juta lebih. Ini justru yang bersaksi di kita selalu pendeta yang mengatakan itu, seperti HTD bersaksi bahwa rekening gereja itu istrinya pendeta yang pegang dan seterusnya. Tadi Bang Roni
bilang tugasnya apa di gereja? Tugas Bang Roni apa tadi? Saya tidak menjabat sebagai petugas gereja, tetapi Tadi ada bilang itu. bukan. Saya tidak mengatakan saya bergelut dalam petugas gereja, tapi saya aktif baik mengenai kunjungan-kunjungan, kemudian mengikuti kur-kur, mengiringi, kemudian sampai saya kalau di Islam katanya itu pesantren kilat. Saya sempat, terus terang saya katakan, asal saya Pasuruan, dan saya pernah ke Batu, itu ada satu UCamp itu tempat berkumpulnya untuk sekolah-sekolah Alkitab itu. Kita di sana 3 hari berapa kali. Saya ikut. Tapi saya katakan tadi, saya tidak menyebutkan saya adalah salah satu petugas gereja. Bukan. Saya bukan petugas. Jadi abang ada sebut, tapi nggak apa-apa. Jadi saya sedikit cerita. Perjamuan juga itu simbolis, bukan Ya, bukan diharuskan bahwa perjamuan itu anggur itu adalah darah Kristus. Itu hanya simbolis. oke. Pertanyaan saya, Kalau saya potong kenapa sebentar. anak kecil tidak bisa? Dia kan belum, kayak tadi Bang Suma bilang buka puasa itu sama-sama. Ya memang beda buka puasa sama perjamuan. Perjamuan tuh bukan seperti buka puasa. Ya, maaf saya potong ya. Oke lah, perjamuan itu bisa saya terima sekarang dengan baik. Yang saya pertanyakan, kenapa kok diberikan anggur? Kalau diganti air sama sirup manis kan sayanya bisa. Tapi ini saya rasakan, loh kok ini kayaknya minuman keras? Ya memang katanya, itu anggur kata dia. Lah, makanya saya berpikir, pantaslah saya waktu kecil-kecil nggak dapat giliran, nggak dapat jatah kan. Loh ternyata anggur mabuk, bukan beribadat kita, akhirnya teler kita di dalam rumah gereja itu akhirnya. Nah itu, walaupun itu simbolis saya terima, simbolisnya saya terima, tapi ya kenapa kok tidak dikasih, ya pakai sirup dah atau teh gitu loh, air teh gitu loh. Tapi ini kok minuman yang memabukkan, itu pertanyaan saya. Oke, silakan. Ya gini, ya saya pikir tadi abang bilang abang Kristen, Marco tidak tahu anggurnya mereka ambil dari mana. Anggur itu aslinya air, anggur asli, tidak ada campuran. Itu ambilnya di Israel. Dan kenapa mereka minum anggur? Karena memang dulu Yesus perjamuannya pakai anggur dengan roti. Berarti Yesus minum anggur juga ya? Anggur yang mana yang kamu maksud? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Emang anggur tuh apa aja emang adanya? Itu anggur asli yang langsung dari buahnya. Oh, Bukan berarti campuran Yesus minumnya jus anggur gitu maksudnya. alkohol. Nah, ketawa dia. Terus maunya apa? Ya kan dulu mereka minum perjamuan itu anggur. Makanya kita kenapa minum anggur itu sebagai simbolis. Nah, terus perpuluhan itu udah ke sinode kemana tadi? Gua nggak nangkep itu, mengambang. Ya kan langsung dikasih ke pendeta loh. Tidak semua pendeta itu digaji, makanya. Lah itu dia, bener berarti yang dibilang sama ini siapa yang mantan Kristen, Roni Iriawan. Itu perpuluhan jatuhnya ke pendeta. Apa yang salah? Benar, tapi tadi kan dia bilang 7 juta, itu yang saya bantah. Berapa biasanya emang kalau nggak 7 juta? Kan sesuai UMR. Anjir, sesuai UMR ngasihnya, buset. Malah jadi kasihan Bohong gua, itu Bre. yang bohong. Enggak, itu salah. Itu salah.
Kenapa? Kalau Kenapa? memang mau buktinya, fasilitas pun ada, bisa saya buktikan itu. Fasilitas Makanya- itu di begini. Kalau Bapak masuk ke gereja-gereja, fasilitas yang dikasih untuk pendeta itu dari jemaat. Kebanyakan yang kasih pendeta fasilitas kayak mobil itu dari jemaat, bukan dari pendeta yang beli. Itu jemaat. Jadi kalau pendetanya 5 tahunnya bertugas, dia pindah lagi, dia tidak bawa barang-barangnya tinggal. Karena itu pemberian jemaat, fasilitas pendeta operasional namanya. Kalau Bapak tidak mengerti operasional lagi, ya sudah. Jadi tugas mereka di jemaat itu cuma 5 tahun. 5 tahun selesai pindah menetap sampai Ya, itu tergantung ininya, tergantung kelompoknya. Ada Tidak, juga yang Sud- ada yang pendetanya gerejanya itu milik pribadi, ada. Nah, Betul. Nah, itu kalau milik pribadi dana perpuluhannya disimpan di mana? kalau itu Kristennya beda. Kami Kristen Protestan. Nah, itu makanya bilang tadi tergantung Ini Protestan juga. Guruna Akhironi ini jadi contohnya gini ya, misalnya jadi pendeta terus ditugaskan di Jember, UMR Jember 2.600.000. 2.600.000 UMR Jember. Iya memang sesuai UMR bang. Nggak percaya? Enggak. Atau bang ada nomor WA, nanti saya screenshot saja buat saya kirim. Oke. Ini nomornya. Yang namanya perpuluhan itu ya 10% dari penghasilan harus diberikan kepada imam. Benar. 1/10. Nah, kalau jemaatnya 100, Sekarang begini, yang di kampung-kampung penghasilan usahanya 100 juta per bulan misalnya. penghasilan apa? Kali 100 jemaat. Kan 1/10 dari penghasilan kan? Masa di UMR dikasih? Gimana ceritanya itu? Nggak nyambung itu, Bang. Pendetanya diatur oleh sinode bang, bukan asal maunya. Pendeta Berarti fingerprint. uangnya- Ada fingerprint pendeta. Apa? Ada fingerprint nggak Berarti bisa uangnya masuknya? kemana? Ah, itu dulu. Dalam 1 bulan jemaat itu bisa kumpulkan uang 100 juta. Terus dikasihnya ke pendeta 2,7 juta. 90 jutanya kemana? Kan di sinode bang, Diberikan secara tidak resmi tentunya. bukan tidak resmi, itu dikhususkan gaji pendeta, pembawa Injil, contoh macam Gaji itu gaji pokok 2,7. Tunjangan ini, tunjangan itu, ya habis juga ya semua 100 juta. Sama aja kan? begini bang, di situ kan ada pelayan firman kayak pendeta toh. Di bawah pendeta ada majelis penatua, itu juga digaji semua. Terus kenapa di kampung-kampung kan belum kayak di kampung desa-desa tuh kan, pendetanya bukan pendeta yang sekolah kayak contoh dia sarjana teologi toh. Nah di kampung tuh ya ada pelayan firman kayak tua-tua penatua begitu. Nah mereka juga diperhatikan gajinya, padahal mereka juga bukan sarjana teologi ya. Jadi uang-uang itu yang disebarkan terus kayak janda-janda duda. Nanya Ya, Jokowi, kenapa namamu Jokowi? Jokowi, siapa yang kasih nama mamamu?
Mama yang kasih nama Dia Jokowi. fans sama bapak. Ya benar. Oh, Itu sudah gitu ya. dijawab. Oke. Oke. Boleh saya lanjutkan kesaksian saya di sini. Ya. Ya. Satu kemudahan dalam Islam yang saya jalani. Saya tidak perlu jauh-jauh melangkahkan kaki saya pergi ke tempat ibadah saya. Karena dulu, saya jelaskan, saya asli Pasuruan. Gereja saya dekat alun-alun dengan masjid terbesar di kota Pasuruan yang terkenal dengan nama kiainya Kiai Hamid. Dan saya menjadi mu'alaf lewat keluarga Kiai Hamid. Kalau di Kristen, dulu saya Kristen Protestan, ya harus ke gereja itu. Walaupun ada gereja terdekat dari rumah saya nggak abdul kayaknya ke gereja itu. Ya harus ke gereja itu. Kalau di Islam, saya ngapain melangkahkan kaki jauh lagi, kecuali ke Masjid Agung yang besar. Kalau dekat rumah saya, dekat ada masjid, ya saya pergi ke situ. Ini bedanya yang saya jalani dulu. Jadi begitu memudahkannya Islam ini menurut saya, memberikan kehidupan yang betul-betul memudahkan. Ini yang saya rasakan loh ya. Saya tidak menceritakan, tidak mendongengkan kisah orang, tetapi kisah yang saya jalani sendiri. Itu. Saya pergi dulu jalan kaki itu, waktu dulu masih susah-susahnya. Kalau ada rezeki ya naik becak. Jaraknya sekitar 3 kilo dari rumah saya. Begitu saya masuk Islam, di ini ada dekat masjid, saya bisa pergi ke situ. Sementara kalau di Kristen dulu, ya tetap harus ke gereja tersebut. Jauh ya, mau nggak mau tetap ke situ. Saya pernah itu masuk ke Advent, tata beribadahnya pun berbeda. Apalagi notabene-nya sekarang kan saya tinggal di Pekanbaru nih, yang banyak sekali orang Batak nih. Banyak sekali, saya malah tambah bingung. HKBP lah, HKI, pokoknya banyak lah gitu. Dan yang saya tahu, ini orang kita, tetangga kita ini, rumah saya kan 50 meter nih, jaraknya ada gereja. Nah, sebelah saya ini ada orang Kristen juga. Gerejanya 10 kilo jauhnya. Pergilah ke sana. Loh, kenapa kok nggak gereja sini gitu? Lain apanya ini nih? Ah, itulah. Jadi di Islam memudahkan. Sangat-sangat dimudahkan oleh Allah. Itu yang saya alami sekarang. Terima kasih. Silahkan. Kalau saya begini, gereja juga kan tidak memaksakan kita untuk pergi beribadah. Kalau memang bisa ibadah di rumah ya tidak dipaksakan. Tuhan juga tahu isi hati kita. Jadi ya, sampai berkilo-kilo sana, tapi memang ada niat untuk beribadah ya. Terus gereja-gereja tidak melarang siapapun datang beribadah. Mau dia Islam, mau masuk gereja situ ibadah Islam, tidak pernah melarang. Itu kami di Papua sini. Lebaran kami izinkan orang sholat ibadah di depan gereja kita. Jadi gereja tidak melarang juga kita mau ibadah di dalam, yang penting sesuai keyakinan kita. Itu aja sih. Jadi tidak, contoh kalau tadi abang bilang gereja abang 10 kilo ke 8 kilo jauh, tapi ada gereja dekat, kan bisa ibadah di gereja dekat, tapi kan sesuai keyakinan Bapak, bukan keyakinan orang lain. Ya, betul. Memang. Cuman akhirnya jadi penggolongan gitu loh. Kalau di Islam tidak ada penggolongan. Dia mau Advent, ibaratnya Advent, Protestan, Pantekosta, yang ini itu lupa deh saya semuanya.